saya tidak peduli. Saya tidak pernah ingin mengaku Duriyah Rasul. Betul, saya, betul. Urusan Wali Songo ke atas itu jalur mana saja saya nggak peduli. Nggak peduli. Ya. Yeah. Tapi kalau ada orang yang meragukan saya Duriyah Giri, saya tunggu 24 jam. Maka Kiai ketawa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di sini kedatangan tamu sangat istimewa. Teman kami, saudara kami, guru kita semua, Romo Kiai Haji Raden Al-Sori yang dari Tuban, sebagai sesepuh dan bini sepuh orang Tuban. Entah jabatannya, monggo nanti Yai sendiri. Kunjungan beliau kepada kami di sini selain satu frekuensi di dalam menyikapi masalah kekinian, kami di sini nanti akan berbicara dalam kapasitas Ketua Umum Himpunan Duriyah Sunan Giri. Ini mudah-mudahan nanti apa yang menjadi maksud dan tujuan beliau ke sini, mudah-mudahan sama-sama memberikan hikmah yang sangat besar kepada kita semua. Ini monggo Romo Yai. Iya, terima kasih. Saya alhamdulillah sore ini bisa menyempatkan silaturahmi ulama muda, kiai muda di Kabupaten Gresik, apalagi status beliau selaku Ketua Umum HDSG, Himpunan Duriyah Sunan Giri. Ini malah tertarik saya. Kalau di Tuban itu belum ada himpunan Duriyah Mbah Sunan Bonang atau Mbah Asmoro Kondi, itu belum ada. Tapi alhamdulillah dengan menanggapi polemik ini Tuban kondusif alhamdulillah. Untuk mengetahui tentang himpunan Duriyah di Sunan Giri itu kayak apaan? Gambarannya sederhana. Kami menitik beratkan kepada silaturahim kekeluargaan, sehingga di dalam polemik yang ada ini kami tetap menjalin silaturahim. Betul. Karena apa yang terjadi ini kan ranahnya sebenarnya keilmuan, Kiai. Ilmuwan. Iya, keilmuan. Tapi yang ada di bawah ini malah saling hujat menghujat. Itu yang paling tidak kita inginkan, Kiai. Selagi kajian penelitian dalam lingkup keilmuan, siapa sih ya yang tidak mendukung? Betul. Apalagi kami. Sehingga sikap kami jelas, khususnya di dalam skup Sunan Giri, Kiai, itu kita betul-betul menjaga bagaimana Giri ini, Sunan Giri ke atas dan ke bawah ini betul-betul presisi, Kiai. Presisi. Iya, presisi dalam artian jangan sampai ternodai oleh sesuatu yang lain, Kiai. Makanya dikala ada polemik tentang nasab Wali Songo, kita langsung bergerak, ya. Kita bergerak dan menghimpun kekuatan-kekuatan yang istilahnya yang berserak sampai ke Malaysia kami, ya. Alhamdulillah. Ya, saudara-saudara kita Malaysia yang di luar pulau dan sebagainya memberikan data. Alhamdulillah, data kami ini presisi ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Ya, kemarin saya dengar Haji Abtoyib bahwa Duriyah Sunan Giri itu masih menggunakan data-data dulu. Artinya kalau dulu itu kan Sayyid Ainul Yakin bin Maulana Iskak bin Jumadil Kubro bin Jalaluddin Ahmad bin Sayyid Abdul Aziz Makan sampai Ubaidillah. Aku dengar masih dipertahankan. Padahal dari penelitian nasab sendiri, Nakobah Internasional yang sudah digali secara jelas dari Naat, itu kan sudah nggak sambung dengan Ubaidillah atau ke Ba'alwi. Sekarang bagaimana?
apa masih menggunakan data dulu atau yang sekarang ini? Kebetulan kami sudah mendapatkan isbat dari dua negara, baik itu yang dari Maroko maupun yang dari Irak ya. Semuanya presisi ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dulu yang Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Ibrahim bin Jamaluddin Akbar bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Amul Faqih itu terbantahkan. Iya, terbantahkan, terpatahkan. Karena apa? Manuskrip yang kita miliki waktu itu semuanya mengarah dari fatwa Salim bin Jindan. Jadi Salim bin Jindan inilah yang yang menyantolkan awal ya, yang mensosialisasikan, bukan yang awal, mensosialisasikan bahwasannya Wali Songo itu ke Ubaidillah. Itu mulai dari ke Sunan Gunung Jati sampai ke Syekhona Khalil. Iya, Syekhona Khalil Bangkalan. Begitu kita kaji tulisan dari Salim bin Jindan, Syekhona Khalil sendiri itu ada dua versi menurut Syekh Salim bin Jindan. Yang mana kedua-dua versinya itu mengkotek ya. Kenapa saya katakan mengkotek? Begitu keduanya disambungkan kepada Sunan Giri, ini tidak nyambung, tidak match. Contoh, habis Sunan Prapen langsung ke Sunan Giri, sedangkan Sunan Prapen itu kita ketahui cucu dari Sunan Giri. Iya. Buyut Dalam. Buyut Dalam, dari putra dari Buyut Dalam. Dan juga yang satunya nyantol kepada Kiai Soleh sama Abdul Qadir. Lah dua nama ini di Durriyah Sunan Prapen tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi cantolan itu sangat-sangat batal. Gitu. Ada pertanyaan. Iya. Kalau penemuan sekarang ini adalah apa, Sunan Giri adalah Sunan Giri Said Ainul Yakin, dulu kan bin Maulana SK. Sekarang temukan Sunan Giri Ainul Yakin bin Sayyid siapa itu? Wali Lanang itu? Yakub. Sayyid Yakub. Pertanyaan saya, jadi Dewi Sekerdadu itu sebetulnya istri Maulana SK atau istri Sayyid Yakub? Ini perlu kami sampaikan. Yang bernama Ishak ini ada 3 ya. Sunan Giri ini putra dari Wali Lanang Yakub. Itu terserat dari ada manuskripnya di sini ya. Walaupun fotokopinya itu Sunan Giri ya, catatan Sunan Giri. Itu putra dari Ibnu Abul Ishaq sebenarnya. Sunan Giri. Iya. Jadi gini ya, Ainul Yakin bin Yakub bin Ibrahim Abul Ishaq. Jadi Ibrahim ini punya anak tertua, punya anak 5, anak tertua namanya Ishaq. Namanya Ishaq. Ya. Jadi Ibrahim ini terkenal dengan Abul Ishaq. Atau yang kalau kita Pak Ishaq seperti itu ya. Nah, sedangkan punya anak, adiknya Ishaq itu namanya Yakub. Yakub ini dikenal Ibnu Abul Ishaq ya. Ibnu Abul Ishaq. Jadi lah karena orang Nusantara ya ambil gampangnya semua orang 3 itu dipanggil Maulana Ishaq. Iya. Terus maksud saya Dewi Sekerdadu itu berarti kan putranya Yakub. Istri Yakub Wali Lanang. Sayyid Yakub. Nah, jadi Dewi Sekerdadu. Iya. Dewi Sekerdadu itu kan konon ceritanya kan ibunya Sunan Giri. Betul. Kawin dengan Ibnu Abul Ishaq. Oh, berarti Sayyid Lanang itu ya? Iya, Sayyid Lanang nama aslinya Yakub ya. Yakub. Iya. Jadi bukan Maulana SK itu ya? Bukan, ya. Jadi yang jadi mantunya Prabu. Betul, di Blambangan. Menak Sembuyu ya. Menak Sembuyu, iya. Jadi yang di mana Mantren itu Ibnu Abul Ishaq. Ibnu Abul Ishaq yang dikenal dengan ya pokoknya mau nyebut Ibnu Abul Ishaq pokoknya ya Ishaq gitu. Iya. Jadi Abul Ishaq gak disebut Abul Ishaq. Seperti Sayyidina Ali disebut Abul Hasan. Iya, betul ya. Iya, betul. Sayyidina Umar kalau manggil ya Abul Hasan. Kayak Abdullah Ibnu Abbas gitu. Karena orang Indonesia ini kan enggak, pokoknya Ishaq semua gitu. Jadi kalau yang manuskrip yang sudah ditemukan secara jelas, Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri bin Sayyid Yakub Wali Lanang bin Sayyid Maulana Ibrahim Abul Ishaq. Ibrahim Abul Ishaq.
Oh ya, Ibnu Abu Ghazab. Oh, Iya, ya. betul. Jadi nggak sambung Jumadil Kubro enggak ya? Enggak. Justru tidak. saudara, enggak saudara ya? Beda ya? Ibnu Abdul Ishaq nanti ya Ibnu Ibrahim ini sepupu dari kawin dapat istrinya anak dari Jumadil Kubro. Jumadil Kubro. Iya, nyambungnya di sana. Sama dengan Sunan Giri kawin dapat anaknya Sunan Ampel seperti itu. Jadi dari atas bukan Bani Husain tapi Bani Hasan. Hasan, iya. Kalau Mbak Ibrahim Mas Morokon. Jadi jalur perempuan Husain ya. Oh, jadi Ibrahim Husain Iya. ya? Iya, iya. Ya karena Dari Sunan Giri sendiri ini ada 4 versi. 4 versi, yang satu versi ke Ba'alwi, berarti sisa 3 versi. 3 versi. Ketiga-tiganya semuanya nyambung ke kemana? Ke Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Husain yang Iya, kalau Sayyidina, dulu Sayyidina Husain ya. Kedua itu nyambung ke Sayyidina Hasan, ya. Ketiga dan keempat nyambung kepada Sayyidina Husain. Sehingga kami tetap menampung semua informasi yang ada, ya. Waktu saya podcast sama Yai mana? Nurehya. Ada Nurehya. Pokoknya jangan ke Ba'alwi. Nah, itu bukan ranah saya. Ranah saya itu meluruskan sejarah. Iya. Terus ada pertanyaan lagi ya. Sebentar lagi, waktu itu kenapa kok kami meneliti Sunan Giri itu kemana? Ya karena itu catatan sumber pertama itu yang memasyhurkan itu saling binjindan sampai ke Syekhona Khalil. Begitu lihat catatannya amburadul. Berarti ini ke atas perlu kita pertanyakan. Sehingga kami mengadakan penelitian. Lah, catatan terakhir itu catatan paling awal yang dicantolkan ke Ba'alwi itu tahun 1890-an. 890-an menjelang abad ke-19. Nah, sedangkan manuskrip kita mulai dari putranya 14. Sunan Giri sudah ada. Sudah ada. Iya, dari putranya Sunan Ampel sudah ada. Jadi sangat terbantahkan. Terus yang kedua kali manuskrip yang dulu itu kan ada 2 versi untuk nasab jalur dari Syekhuna Khalil. Ada yang dari Sunan Giri, ada yang dari Sayyid Sulaiman sampai Tuk Syarif Hidayatullah. Terus yang fix sekarang data itu dari Sunan Girinya atau dari Syarif Hidayatullah? Saya ngapunten, saya klarifikasi dulu ya. Tambah banyaknya versi berarti itu menunjukkan kebesaran seseorang. Betul. Siapa sih yang tidak ingin dicantolkan kepada orang besar? Seperti Sunan Giri punya 4 versi. Syekhona itu ada 6 versi ya, yang masuk ke saya. Waduh. 65 ke Sunan Giri, 1 ke Syarif Hidayatullah. Iya. Ke 6-6-nya ini yang 1 itu Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Muharrar. Kedua itu bin Muharram. Ya, Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim Abdul Karim bin Muharram. Ya. Yang ketiga Muhammad Khalil nanti Muharrar atau Muharram, ya. Muharrar atau Muharram sama itu. Ada 2 versi. Ada Muharram, ada Muharrar. Ada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Muharrar bin Abdul Karim, terbalik. Ada yang bin Abdul Karim ini nanti bin Aksar ke atasnya, nanti ke Batu Kolong, ke Sunan Giri semua. Terus Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Aksar, tidak ada Abdul Karim. Ya, bin Asror bin Muharrar bin Aksar. Ini yang sudah 4 ya. 4. Keempat-empatnya jalur Sunan Giri. Ada 2 lagi. Ini Salim bin Jindan yang saya katakan tadi, tambah amburadul. Makanya saya. Tapi jalurnya dari Syarif Hidayatullah. Enggak. Semuanya ke Sunan Giri. Kedua-duanya. Ada 1 jalur lagi ke Syarif Hidayatullah. Jadi ke-6 itu ke Sunan Giri, 1 jalur Syarif Hidayatullah. Kasusnya seperti ini. Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Asrar bin Abdullah bin Sulaiman bin Syarif Hidayatullah. Ini yang tercatat. Sedangkan yang menulis waktu itu
kebetulan guru saya. Nah, guru saya mengklarifikasi, Kiai Hamim ini mantu dari Kiai Asrori. Kenapa kok dinisbatkan kepada Kiai Asror? Karena menggantikan posisi perjuangannya. Jadi menggantikan sebagai pengasuh. Jadi diisbatkan cuma tabarukan. Ini sudah terpatahkan ya. Begitu pula Kiai Asror bin Abdullah bin Sulaiman. Dinisbatkan kepada Syarif Hidayatullah, sedangkan Syarif Hidayatullah kan mertuanya ya. Iya. Nanti jalurnya Sulaiman ini kepada mana itu, ke Cirebon ya. Nanti jalurnya kepada Syekh Abdul Qadir juga ya. Oh gitu ya. Yang selanjutnya itu ada masih sementara ini masih belum jelas. Maulana Malik Ibrahim Gresik. Maulana Malik Ibrahim Gresik ini bin-binnya siapa sampai ke atas kan belum ditemukan ya. Kalau dalil dulu kan sudah jelasnya itu keliru atau tidak, karena konon ceritanya adalah Maulana Malik Ibrahim bin Barakat Zainul Alam bin Jumadil Kubro kalau dulu ya. Nah, ini yang pasti sekarang ini kan ada perubahan. Kalau Maulana Malik Ibrahim perubahannya tidak signifikan ya. Iya, yang signifikan nanti itu ada Sunan Ampel, karena di sini ya Allah, bentar ya. Sunan Ampel saya kira tidak, saya kira tidak ya. Ini lagi dalam kajian nih. Jadi versi Sunan Giri sendiri itu nyambungnya nanti ke Malik Ibrahim. Malik Ibrahim ini nama lain dari Maulana Malik Ibrahim adalah Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Ini bin Ahmad Malik Zahir, bin Sultan Muhammad Malikus Zahir, bin Sultan Malik As-Soleh. Terus sampai ke atas. Ya, sampai ke Rasulullah nanti. Ya. Itu yang data yang ya. Ini versi yang terbaru. Oh, yang terbaru. Ya. Bayi Ibrahim Asmarokondi kan sudah jelas. Bin Jumadil Kubro. Punya anak Raden Romat Sunan Ampel. Punya anak Sunan Bonang termasuk Sunan Derajat. Itu kan ya. Cuman penemuan baru kemarin itu ternyata ada perubahan. Beda pendapat bahwa Raden Romat Sunan Ampel itu bin Maulana Malik Ibrahim Gresik, ada yang menyebut itu. Tapi data-data yang masyhur kan bin Ibrahim Asmarokondi. Itu data dari NAT juga seperti itu. Nah, tapi ini sementara kita selaku tokoh masyarakat, ya, jadi kadangkala dipertanyakan. Kalau di Tuban banyak orang tanya kepada saya, sudah saya jawab serafik bahwa Mbak Ibrahim Asmarokondi jelas putra dari Jumadil Kubro, termasuk punya kakak namanya Syed Abdul Asy'ari. Itu ditemukan di Pakistan. Nah, bahkan sampai Sunan Kalijogo juga sudah temu. Jadi Sunan Kalijogo bin Raden Sakur bin Mbah Nggung Aritejo istilahnya ke sana. Tapi garing Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Jali Jalaluddin. Sayyid Jali Jalaluddin ditemukan di Maroko, di Pakistan, bahwa itu saudaranya Mbah Jumadil Kubro. Ternyata begitu. Berarti Sunan Kalijogo itu seorang Sayyid. Cuman simbahnya Sunan Kalijogo di sana kan termasyhur disebut Mbah Aryo Tejo. Aryo Tejo kan menggunakan sematan dari istrinya. Istrinya itu Nyai Aryo Tejo bin Aryo Dwikoro bin Aryo Siroleno bin Aryo Sirowenang Sirolawi Ronggolawi. Jadi menggunakan istilah istrinya karena beliau jadi Adipati Tuban yang ke-7. Nah, itu insya Allah sudah data kemarin saya tunjukkan saya sudah. Nyai Aryo Tejo. Berarti Nyai Aryo Tejo dikawin oleh seseorang sehingga dipanggil. Iya. Lah seseorang itu adalah Syed Abdurrahman. Yang sebenarnya Syed Abdurrahman. Ya, Syed Abdurrahman bin Sayyid Jali Jalaluddin. Itu makomnya sudah ratusan tahun juga sudah di Tuban, semuanya sudah jelas. Cuman kemarin sudah menyebut bahwa Sunan Kalijogo itu turun dari orang Jawa Deles. Dari mana ibu atau bapaknya? Ada yang menjawab bapaknya.
Nah, kalau dari bapaknya saya mohon maaf karena seorang Tuban. Kalau dari ibunya iya. Kok begitu? Karena ada makamnya. Baik. Jadi namanya Mbah Gung Aryo Tejo itu adalah garing Sayyid Abdurrahman. Di sana itu manuskrip yang ada di Tuban, 4 buku manuskrip An-Nagari Tuban nyebut semuanya seperti itu. Alhamdulillah ditemukan Nakoba Ansab ya di Kubakistan ternyata betul. Tulisannya begitu. Tinggal Gus, mohon penjenengan yang ada di daerah Gresik, ini kan ditunggu banyak orang yang dari Maulana Malik Ibrahim Gresik. Nah, itu. Ada rencana akan kita seminarkan ya. Betul. Semua versi yang ada, baik itu yang ke Ibrahim Asmorogondi maupun nanti ke Malikus Soleh, itu kita seminarkan, mengambil satu finalisasi ya dari beberapa versi yang ada ya. Tapi hikmahnya luar biasa. Saya menemukan semua versi yang ada jalurnya ke Rasulullah ya. Tidak ya? Semuanya ya. Iya, artinya tidak ada satu jalur yang akhirnya tidak ke Rasulullah. Iya. Tapi begini Gus, saya dengar dawuhnya Mbah Kiai Abdul Salam. Wong saya sendiri juga nggak tahu atasan saya kok. Saya juga nggak ingin tahu atasannya para wali songo itu, saya nggak ingin tahu. Yang penting karena wali songo merasa dihina, merasa dianggap tidak punya anak turun dan lain sebagainya. Saya merasa terpanggil. Akan tetapi, jadi dari teman-teman kiai-kiai muda yang ada di Jawa Timur ini, ternyata alhamdulillah menemukan dari jumlah para wali songo semuanya tidak sambung di Baklawi, begitu ya? Kayaknya seperti itu. Itu jelas ya? Tapi Jelas, semuanya ke Rasulullah. Ke Rasulullah, iya. Jadi itu poin-poin positif. Memang sejak awal kami ya, waktu kami mengadakan maulidan, menghadirkan Gus Solah waktu itu, saya sampaikan di panggung ini. Saya tidak peduli. Saya tidak pernah ingin mengaku dzurriyyah Rasul. Betul, saya, betul. Urusan wali songo ke atas itu jalur mana saja saya nggak peduli. Nggak peduli. Ya. Yeah. Tapi kalau ada orang yang meragukan saya dzurriyyah Giri, saya tunggu 24 jam. Para kiai ketawa semua. Ya, artinya kita hikmahnya yang luar biasa. Tapi kan begini, iya betul. Versi mana saja, entah itu versi Mbak Alwi, versi kita, versi orang Pakistan, Maruku, semuanya wali songo adalah seorang Sayyid. Betul, iya. Betul. Kalau toh nanti yang lainnya jalur kemana-mana, kami tidak peduli. Yang penting sekarang pernyataan Bahar bin Smith kalau wali songo itu ke bawah, kita sudah terbantahkan. Ya, kita bantah dengan apa? Satu dengan data, dengan manuskrip, dan dengan isbat syahadat isbat dari beberapa nakobah internasional. Dan tidak kalah pentingnya ya, kami dzurriyyah dari Sunan Giri ini sudah fix secara DNA presisi J1. Hampir mayoritas ya. Ada satu itu O ya. Oh ya, tapi di bawah O-nya ada J1. Oh, pasti kan masih ada haplogrupnya masih J1 kan. itu sebagai jawaban kami waktu kami itu dibuat bulan-bulanan oleh mereka, mana data sezaman, mana manuskripnya, kita jawab sekarang semuanya sudah ada. Begitu HRS mengatakan harus tes DNA, kami buktikan. Begitu kami menanyakan kepada mereka, malah mereka yang menghujat kami. Ini aneh ya. Kami cuma mengembalikan pernyataan mereka dulu. Kenapa kami harus bisa diakui asalkan ada data sezaman dan seterusnya, dan harus tes DNA, semuanya telah kita lakukan sebagai dzurriyyah wali songo, dan kami sekarang menanyakan kembali kepada mereka. Gitu. Tugasnya mereka siapa? Tugasnya beliau-beliau yang sekarang lagi viral. Iya Gus, kemarin saya juga pernah datangi seseorang. Kian Sori kan berani betul kalau bicara, berarti kan bagian daripada dzurriyyah Rasulullah saja. Saya ini dzurriyyah para wali songo itu saya juga nggak tahu. Saya itu ingat apa kata orang tua dulu.
Jadi kalau berjuang itu tidak usah pakai simbol-simbol kayak begitu. Akan tetapi kalau memang dari Nduriah Wali Songo itu ada yang siap tes DNA, itu malah saya junjung tinggi, malah saya akuni jempol. Kan untuk membantah mereka bahwa kalau Baklawi, iklannya Baklawi kan apa namanya istilah apa kalau plat nomornya kan G ya. Kalau Nduriah para Wali Songo kan plat nomornya adalah C1. Kan jelas, bukan berarti untuk buat engke-engke, tapi untuk menjam mereka. Supaya segera mereka ini sadar. Ya, kira-kira kan seperti itu. Betul. Kami dari Nduriah Wali Songo sendiri selalu kami sampaikan kepada saudara-saudara. Setelah jenengan tahu kalau jenengan itu Nduriah dari Wali Songo, sampean mau apa? Nggak mungkin nasab ini ujuk-ujuk langsung membawa sampean alim kalau sampean nggak belajar. Ujuk-ujuk sampean bawa nasab langsung kaya kalau sampean nggak kerja, tak gitu kan ya. Artinya apa? Ini sebagai support saja. Seandainya tidak ada konflik ini, tidak mungkin kami buka-bukaan seperti ini. Kita malu ya. Betul. Iya, jangankan ke Rasulullah, ke Wali Songo aja kita ngaku malu ya. Kita apa? Iya. Kita belum apa-apa daripada mereka. Makanya asyarab bil adab walakin nasarab la bin nasab. Maka ulama Jawa kan begitu. Makanya ulama Jawa itu kan nggak semudah untuk membuka itu. Ketika bahasa Pasari. Asyarab bil adab ya. Waman laisal adab wajabat alaihi santap. Iya, betul. Semoga PWI yang ada di Jawa Timur ini bisa menggerakkan sampai ke bawah dan miturut panjenengan Gus bahwa apa yang sampean ceritakan itu kan dilihat dari sudut manapun kan sudah jelas bahwa Baklawi itu adalah bukan Nduriah Kanjeng Nabi. Untuk tanggapan panjenengan gimana? Apa yang terjadi kepada Baklawi semoga ini menjadi pelajaran kita bersama ya. Betul. Ya. Sebenarnya dari keturunan mana saja itu kita tidak permasalahkan. Apakah mereka itu keturunan Nabi atau tidak? Karena yang kita sikapi awalnya itu masalah adabiah. Betul. Iya. Bawa Nabi, tapi akhlaknya luar biasa jeleknya. Iya, jadi ada keterpanggilan jiwa. Iya. Kalau memang kita itu tidak bisa berlaku baik, jangan bawa sesepuh kita kan seperti itu. Betul. Apalagi bawa Nabi Muhammad. Kan miris dari hati kita.